Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsi dengan NIM J1A 120382 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi mengendalikan penularan COVID-19. Langsung saja, yang pertama itu pengertian vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari vaksinasi COVID-19 itu ada yang pertama, membentuk kekebalan kelompok, yang kedua menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan yang keempat ada menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Selanjutnya, manfaat vaksinasi. Yang pertama, pemberantasan penyakit, yang kedua eliminasi penyakit, yang ketiga kontrol mortalitas, morbiditas, dan komplikasi, yang keempat menurunkan tingkat keparahan dari suatu penyakit, dan yang terakhir itu pencegahan infeksi. Selanjutnya, pentingnya efikasi dan efektivitas vaksin. Di sini kita akan membahas tentang apa sih itu efikasi dan efektivitas. Efikasi itu adalah besarnya kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu di kondisi ideal dan terkontrol. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu pada lingkup masyarakat luas yang heterogen. Keduanya berperan untuk mengukur manfaat vaksin dalam mengendalikan penyakit yang dimaksud tersebut. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan COVID-19, yaitu yang pertama, karakteristik individu. Faktor ini meliputi genetik seseorang. Faktor itu dipengaruhi bagaimana respon imun tubuh, usia, serta penyakit penyerta yang dimiliki tiap individu dapat menyebabkan virus ini mudah menyelinap ke dalam tubuh. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi penentu apakah seseorang mudah tertular atau tidak melalui ventilasi udara tempat seseorang ini tinggal dan berkegiatan, sanitasi, serta suhu dan kelembaban ruang yang bisa memicu virus tinggal di dalam. Dan yang terakhir itu ada patogen. Faktor ini meliputi mikroorganisme, mutasi, jumlah, virulensi. Karena COVID-19 merupakan penyakit akibat virus, sehingga kekebalan atau imunitas tubuh sangatlah penting. Mengingat tidak banyaknya antivirus yang tersedia atau tidak seperti bakteri yang banyak tersedia antibiotik. Selanjutnya ada beberapa cara penularan virus corona yang perlu diketahui masyarakat sebagai langkah antisipasi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut cara penularan virus corona baru bisa terjadi serupa dengan cara penularan virus corona lainnya, yaitu SARS dan MERS. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut hal itu karena virus ini masih tergolong baru sehingga karakteristiknya belum diketahui secara sempurna. Untuk itu, para ahli hanya bisa memperkirakan dengan menjadikan virus sejenis sebagai bahan acuannya. Berikut adalah cara penularan COVID-19 yang perlu diketahui oleh masyarakat atau mahasiswa agar bisa mengantisipasi terjadinya COVID-19. Yaitu yang pertama, melalui udara dengan batuk dan bersin. Yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir itu ada kontaminasi tinja, namun ini jarang terjadi.
Selanjutnya, cara pencegahannya yaitu yang pertama, menghindari kontak dekat dengan pasien penderita penyakit saluran pernapasan akut. Yang kedua, rajin mencuci tangan, khususnya setelah melakukan kontak langsung dengan pasien atau lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, menghindari kontak dengan peternakan atau binatang luar tanpa adanya perlindungannya. Dan yang ketiga, orang dengan gejala penyakit pernafasan sebaiknya bertikat saat bersin. Yang keempat, tingkatkan standar praktik pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama di bagian kegawat daruratan. Dan yang terakhir, hindari konsumsi produk hewani mentah seperti daging dan susu yang hanya diolah setengah matang. Itulah tadi penjelasan tentang vaksinasi mengendalikan penularan COVID-19. Adapun salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.